Bismillah, masyaul khair, sore Uma semua. Nih, kali ini Uma silaturahim ke rumah orang tua, pulang-pulang dikasih hadiah keladian batik ya. Ini ya, cantik banget, warnanya merah. Terus ini nggak tahu nama pohonnya apa. Kalau ada yang tahu silakan komen ya di bawah. Kasih tahu sama Uma khasiatnya dan apa ini nama tanamannya. Daunnya lebar, bunganya oranye, cantik ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah punya Uma keladian batik. Tuh, cantik banget. Nah, ini ternyata dari rumah orang tua lebih cantik warnanya ya, karena dia terkena matahari langsung. Tapi tetap ada atap di atasnya ya. Sementara ini kan agak teduh banget ya. Nah, tadi di video sebelumnya udah kita bahas tentang manfaat sinar matahari buat tanaman hias. Yang belum dengar bisa cek di video sebelumnya. Karena kali ini kita nggak akan bahas tentang tanaman hias, kita akan bahas tentang tanaman sayur. Iya, tanaman hias tadi juga ada. Ini dia setelah dielap dengan minyak ya, zaitun atau minyak kelapa, mengkilatnya awet. Tadi pagi, sekarang masih wow, masya Allah ya, bagus banget gelombang cintanya. Tapi kali ini kita akan melihat kebun sayur dan cara menanam sayur. Nah, ini dia yang akan kita pindahkan. Ini adalah daun jinten hitam, habatus sauda, sejenis obat-obatan herba ya, atau sayuran yang bisa dimasak untuk pepes ikan. Bahkan informasi dari Jidah, ibunya Uma ya, bisa untuk rendang belut tuh. Pantesan rendang belut baunya ada seperti bau jinten ya, seperti itu. Nah, ini adalah daun kemangi, gede-gede daunnya tuh, kita panen ya. Nah, ini adalah sawi di box. Jadi sekarang Uma mau bikin cara membuat kebun sayur baik di lahan yang terbatas maupun ada lahan tanah ya. Nah, buat kita semua yang tidak punya lahan atau sudah ada pengerasan seperti konblok ya, atau lantai garasi gitu ya, teras, kita bisa berkebun sayur. Yang penting syarat utamanya niat ya. Kalau nggak niat ya nanti nggak jadi-jadi ya, dan Allah yang menumbuhkan ya, biiznillah. Jadi yang pertama itu untuk yang tidak punya lahan, kita bisa memakai pot, atau kalau memang kita go green, kita mengurangi pemakaian plastik, kita bisa pakai styrofoam bekas kotak anggur kayak gini ya. Jadi ini bisa dapatkan free dari tukang buah dan sangat go green. Kita menyelamatkan terjadinya sampah-sampah styrofoam yang susah banget diurai sama bumi kan gitu, butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau kita manfaatkan untuk pot box sayur, ini bermanfaat banget dan dia tidak perlu dibolongin, udah bolong ya, tinggal diisi dengan tanah. Terus kita akan mendapatkan box sayur setelah tanami bibit tentunya ya. Jadi ada buat box sayur sawi, sayur bayam merah ya, masya Allah. Kalau untuk di box seperti ini, itu kita harus mengolah dulu media tanamnya. Kalau kita suka beli di tukang tanaman, media tanam itu masih berbentuk pupuk ya, seperti ini. Jadi pupuk organik media tanam gitu. Nah, ini harus kita campur dulu. Perbandingannya 1:1. Jadi 1 tanah berbanding 1 ini media tanam pupuk organik, dan kalau ada sekam juga ditambah. Nah, ini kita aduk. Tadi Uma udah macul ya. Jadi ini dipacul, dikurangi gulmanya. Kalau buat di box, ini box anggur ya, kita bisa pakai box anggur. Jadi sebelumnya kalau yang modelnya bukan styrofoam, yang plastik, ditutupi dengan plastik yang dibolongi dulu seperti itu ya. Baru ditaruh campuran tanah yang udah kita buat media tanam ini, 1:1 atau banding 1. Jadi 1:1 sekam, tanah, dan
pupuk, atau 2:1:1. Tanahnya lebih banyak nggak apa-apa. Kalau punyanya cuma pupuk organik media tanam dan tanah aja nggak apa-apa ya. Namanya pemula, kita yang penting bismillah belajar dulu. Nah setelah itu kita taruh tanahnya dan taruh aja bibitnya langsung, dan ditaburi tanah yang tipis ya di atas bibit yang sudah kita semai. Jadi bibit itu bisa kita beli di toko tanaman, harganya murah ya, cuman satu jenis tanaman 5.000 gitu ya, dapat 1 box ya, Masya Allah kan. Nah syaratnya adalah media ini ketika sudah disemai, bibit ini harus ditutup dulu ya, mungkin sehari 2 hari sampai dia bertunas, sprout gitu ya, muncul. Nah baru kita kenalkan kepada matahari. Karena Uma pernah mencoba bercocok tanam ya, berkebun di area jemuran, di area atas. Tapi karena itu mataharinya nggak langsung dan ketutupan baju-baju gitu ya, jemuran, jadi dia mengalami efoliasi ya, jadi menjulang ke atas. Jadi itu nggak sehat kalau menjulang tinggi begitu, kurangnya sinar matahari. Makanya Uma nggak berhasil di ruang jemuran atas. Cocoknya adalah di halaman seperti ini yang berlimpah matahari. Nah ini kenapa ngevlog sekarang, biar tahu before dan afternya. Ini beforenya ya, berantakan banget. Jadi sebelumnya Uma membuat raised bed. Raised bed itu tadi bisa kotak-kotak dari box styrofoam, bisa dari pot ya, atau kita buat dari kayu. Kita mengelompokkan ya, lokal-lokal untuk menanam bermacam sayur. Nah Uma tadinya bikin dari batu bata bekas tetangga yang lagi ngebangun renov. Jadi alhamdulillah dapat dan disusun, tapi kok kayaknya berantakan banget ya, nggak kelihatan rapihnya gitu. Nah ini penampakan beforenya ya, atau ketika pakai batu bata. Nah jadi Uma ganti dengan hebel. Hebel juga ini dapat dari Rumah Jidah, bekas renov ya, ngebangun. Nah ini lebih lebar, lebih rapi, dan kotak-kotaknya lebih leluasa ya, nggak terlalu kecil seperti pakai bata begini gitu. Tadi yang pakai media styrofoam atau box plastik udah ya. Nah kita lanjut langsung ke tanah. Kenapa Uma langsung di halaman? Karena sayang ya, tanahnya tuh subur. Tadinya sih nggak subur karena banyak puing bekas bangunan ya, renovasi. Tapi Uma udah bikin, ini namanya biopori, lubang-lubang biopori seperti ini. Nah ini tuh buat memasukkan sampah-sampah organik ya, sampah dapur. Nah kita masukkan ke lubang ini, udah dibor, ada alatnya. Ini buat go green juga, fungsinya tuh buat penyerap air, jadi menghalau banjir ya, diresap air ke dalam lubang biopori dan menambah subur tanah gitu. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatin tanahnya. Kalau Uma langsung di pot-pot ya, nutupin perkarangan atau halaman ini gitu. Karena Uma bikin ada 5 ya, 1, 2, agak jauh-jauh 3, deket tong sampah 4, dan di pojok sana 5 ya. Nah jadi Uma berusaha memanfaatkan halaman yang sebenarnya orang-orang banyaknya bikinnya taman ya. Kalau Uma malah bikin kebun sayur seperti ini. Nah ini bawang dayak, ini bisa buat obat ya. Nah ini sengaja tadinya buat bayam-bayam, tapi tumbuh pepaya di situ. Nah saking suburnya, ini adalah sayur kelor ya, yang pernah di vlog bunga telang. Tuh anak Uma cuma nempelin batang bekas matahin dahan kelor, ditanjep aja sama dia di tanah, langsung tumbuh seperti ini tuh. Masya Allah, ini adalah superfood ya, moringa nama latinnya, jadi superfood. Ini dikejar-kejar sama bule ya, karena khasiatnya Masya Allah buat kecerdasan otak gitu. Nah ini kangkung juga, ini awalnya mengikuti saran dari tetangga ya, kalau coba pakai box-box bekas telur untuk menyemai benih Mbak gitu ya. Jadi box telurnya itu Uma tanam ya, ditaruh di tanah dan disemai bibit-bibit kangkungnya langsung ditempel di tanah. Ini agak teratur gitu tumbuhnya.
seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Jadi banyak teknik, yang penting kita niat dan terutama tentunya modal sinar matahari dan dari pemberian Allah itu ya, dan tanah gitu. Nah ini Uma waktu masak paprika menyemai bijinya gitu ya di polybag, nah mas tumbuh tuh Masya Allah. Nah itu bayam-bayamnya anak ya, Maryam mencoba bercocok tanam, dia baru berusia 5 tahun. Nah kalau ini pagoda, ini contoh ketika tidak banyak dapat sinar matahari ya, karena matahari banyaknya di bawah sana di trotoar. Cuma ada peraturan dari Perda, kita nggak boleh naruh di trotoar kan, jalan umum, jadi mundur ke belakang dan kurang dapat sinar, jadi kurang bagus perkembangannya. Tapi bismillah ya, mudah-mudahan ketika musim hujan telah lewat, insya Allah dia akan lebih baik lagi. Nah ini mint, daun mint. Nah ini kesuburan dari biopori terbukti dengan tadinya pohon tin ini, pohon dalam Al-Quran ya, jarang berbuah gitu. Tapi semenjak adanya biopori, dia langsung lebat banget buahnya. Nih buahnya belum besar ya, nanti kita update. Jadi ini video before-nya. Uma mau berkebun dulu, akan menanam di sebelah sini daun ginseng ya, karena sudah banyak bisa kita kembang biakan di sini. Daun habatus sauda ya, daun jintan maksudnya. Kalau ini daun ginseng, ini enak banget di musim penghujan nih buat campuran mie ya, bikin mie rebus seperti itu. Jadi semangat Uma semua, karena masa pandemi ini kita jarang keluar rumah ya, jadi ada waktu kita untuk berkebun dan swasembada pangan sendiri. Kita punya sayuran organik sendiri, yang mana sebelumnya kan sayur organik itu mahal banget ya, beda harganya dengan sayuran yang beredar di tukang sayur ya. Nah ini lebih sehat. Dulu bahkan Uma punya 5 pohon kemangi yang rimbun-rimbun, akhirnya dicabut ya karena penampakannya udah kayak hutan banget. Nah ini kita tanam bibit-bibitnya tuh, rimbun banget kemangi. Sebelahnya ada mint, daun mint, Masya Allah. Jadi ketika Uma bikin minuman, ambil daun mintnya tuh dari bunga telang di sana ya, kelihatan ya banyak banget bunganya ungu. Nah ini banyak banget rimbun ungu begitu, telang ungu. Nanti bikin pakai sereh. Uma juga nanam sereh, nah batang sereh ya. Jadi seger banget. Ini jeruk lemonnya, pohon lemon. Ini pohon sirsak ya. Daunnya bisa buat anti kanker. Dan yang paling lebat banget ini adalah bidara, daun sider ya. Ini bisa buat obat, awet muda, buat penyakit wasir ya, buat anti depresi juga, terus buat rukyah ya, rukyah mandiri, mengusir gangguan makhluk halus ya, dengan kita mengambil 7 lembar daunnya, terus kita rendam di gayung, kita bacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, kemudian kita gabung dengan ember pel, kita ngepel di rumah. Jadi rumah lebih adem gitu. Juga buat mandi ya, kalau dirasa kayaknya kurang ada reaksi nggak enak gitu ya pada diri kita. Ini manfaat banget, dan ini bisa dikeringkan ya, bisa buat teh juga. Nah ini superfood moringa, dia tinggi menjulang ya. Uma ada 3. Ini tadinya di pot jadi gede banget. Ini kemangi dan tomat. Ini ubi merah, ubi merah ya, ubi ungu, ubi merah, ubi ungu. Ini ada kelor juga, ditancap aja tuh numbuh nih daun kelor. Ini bisa buat omelet bening ya, Masya Allah. Nah bumbu dapur, kunyit, jahe ya, sangat menyenangkan ya Uma ya. Walaupun nanti Uma akan merapikan lagi batas-batasnya dengan hebel ini, jadi lebih rapih ya. Di bata ini diganti semua sama hebel, lebih tertata, dan mudah-mudahan tumbuh subur. Selamat berkebun Uma semua. Bismillah, kita bisa swasembada pangan dari rumah kita sendiri.
di tengah pandemi ini betapa banyak orang yang kesulitan, kita bisa lebih bijak mengeluarkan uang kita, lebih banyak berbagi, dan tentunya dengan menanam sayuran di kebun sendiri itu lebih hemat, lebih sehat. Sayuran organik kita bisa dapatkan gitu ya, dengan sedikit lebih tekun dan rajin tentunya. Jadi sehat. Percaya atau tidak, tadi Uma sebelum macul tuh lagi flu ya, kurang enak badan karena kecapean bikin kimchi kemarin tuh. Tapi ketika udah bercocok tanam itu keringetan dan seger gitu ya, merasa seger gitu badan. Nah ini kucai cabe gitu ya, jadi berkeringat. Bahkan makanya orang tua kita yang sudah sepuh kadang dilarang jangan capek-capek, tapi mereka pengen banget berkebun gitu ya. Itu terapi juga, terapi stres dan buat ketahanan fisik mereka juga, kena matahari pagi gitu kan. Nah waktu yang terbaik untuk berkebun adalah pagi hari ya, sebelum jam 7 sampai jam 8 lah. Kemudian asar setelah sore seperti ini ya. Baik Uma semua, Uma mau langsung aja nanam habatus saudahnya, jinten hitam yang bisa buat obat radang tenggorokan ya, bisa buat segala macam obat, untuk masakan juga. Ini udah tinggi kan, kita potek aja karena udah tinggi banget. Nah nih kita dapet, bisa dipotek lagi sebelah sini ya, cukup. Kita dapat dua batang yang kita petik aja di stek. Nanti kita ambil kecil-kecil ya, kita potek aja sedikit. Nah ini potek segini juga bisa ya, nih segini kita tancepin ke tanah yang udah digemburin ini gitu, tancepin aja ya. Bismillah, nanti dia akan tumbuh ya. Nah selanjutnya batang yang satu lagi sama ya langkahnya, nanti terakhir baru disiram tuh. Kalau kurang kita banyak ambil lagi aja nih, yang udah kepanjangan nih bisa kita potek, kita bisa pindahkan, kita kembangkan ya. Jadi ketika orang minta banyak, kita bisa berbagi, dapat pahala juga gitu ya. Jadi di channel ini Uma semua, teman-teman semua akan banyak dapat informasi tentang berkebun, tanaman hias, hidup minimalis, lifestyle ya, pola hidup, bahkan bedah buku juga, resensi buku-buku yang enak gitu ya buat didengerin obrolan Uma Gina di podcast biasanya ya, di Uma Gina Talk ada. Jangan lupa makanya di subscribe, like dan komen agar nanti bisa dapat info video-video manfaat selanjutnya ya Uma. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat menonton. Kalau suka dengan channel ini silahkan di subscribe, like dan komen, juga share ke keluarga dan teman-teman Uma sekalian. Jadi bisa menebar manfaat, bahagia banget. Assalamualaikum.